Nah, karbohidrat ranking berikutnya adalah tentunya jenis-jenis makanan yang kami rasa satu masih alkalin tetapi glycemic indexnya sudah tinggi karena seperti yang dikatakan glycemic index adalah laju perubahan menjadi gula di dalam darah yang cepat. Kita sebisa mungkin mau meminimalisir hal itu terjadi, tetapi karena dampaknya terhadap tubuh adalah alkalin, itu juga menjadi ranking kedua tertinggi dan ketiga tertinggi yang bisa kita pilih. Yang ketiga tertinggi adalah makanan penghasil asam, ya karbohidrat penghasil asam, tetapi glycemic indeksnya rendah. Apa saja makanannya? Yang tinggi alkalin tetapi glycemic indeksnya cenderung lebih rendah. Yang tinggi alkalin tetapi angka glycemic indeksnya sedang sampai tinggi itu adalah lebih kurang ada di ubi merah, mungkin ya ubi ungu, ada juga madu dan buah-buahan. Jadi masih banyak sekali makanan yang bisa kita konsumsi di sana untuk menghasilkan alkalin di dalam tubuh dan rata-rata masih memiliki energi kehidupan yang sangat tinggi. Ranking tiganya adalah makanan penghasil asam yang glycemic indeksnya rendah. Nah, ini makanan-makanan yang masuk dalam kategori ini adalah biji-bijian seperti gandum, ya, nasi merah, nasi putih, terutama nasi merah, ya. Ada gandum, biji-bijian yang lain yang sering kita temukan di supermarket, yang mungkin bahasa Inggrisnya yang lebih kita kenal seperti barley, oats, ya. Ada flax seeds dan lain-lain. Dan yang ranking keempat adalah makanan penghasil asam yang glycemic indeksnya tinggi. Wah, ini adalah jenis makanan yang sebenarnya manfaatnya sangat rendah bagi tubuh dan mungkin lebih baik kita konsumsinya juga tidak begitu banyak. Makanan tersebut adalah makanan-makanan yang masuk dalam kategori asam tinggi dan glycemic indeksnya tinggi adalah mungkin tepung-tepungan ya, tepung terigu, tepung kentang, tepung tapioka, dan juga mungkin produk-produk turunannya, makanan-makanan yang dihasilkan dari pembuatan tepung itu. Dan ada juga mungkin kentang ya dan nasi putih yang glycemic indeksnya agak tinggi. Ya, sekarang kita lanjut pada pembahasan mengenai protein ya. Kalau untuk protein, rata-rata protein memang menghasilkan abu asam di dalam tubuh. Ada beberapa yang menghasilkan netral ya atau sedikit alkalin, tapi mayoritas protein yang tersedia untuk kita sifatnya asam ya atau menghasilkan asam di dalam tubuh kita. Tapi kita juga bisa meranking sebenarnya protein ini dengan menggabungkan parameter alkalin asam atau netral ini dengan yang namanya biological value. Biological value adalah nilai biologis atau skor kualitas protein yang sangat populer yang telah diakui oleh berbagai ahli atau pakar nutrisi di dunia. Dengan menggabungkan rank atau mencoba menggabungkan konsep alkalin dan biological value ini, harapannya adalah kita bisa meranking makanan protein, sumber protein dari nilai uh, yang tertinggi sampai yang paling rendah. Dan dari situ kita mengetahui lagi kembali berapa banyak yang perlu kita konsumsi, ya tentunya yang ranking-ranking yang lebih tinggi. Ya, dan kemudian ranking-ranking yang lebih rendah tentunya adalah pilihan makanan yang atau pilihan protein yang sebaiknya kita kurangi atau batasi. Nilai biologis tertinggi dari protein adalah 100 ya, yang masuk dalam kelompok makanan ini adalah telur ya yang tinggi, kemudian ada juga yang namanya whey protein ya, itu dari suplementasi yang dikabarkan memiliki nilai biologis 104. Kemudian yang turun lagi ke bawahnya atau yang tak masuk dalam nilai biologis yang tinggi juga adalah ikan ya, kemudian putih telur, kemudian kacang kedelai, kemudian ayam ya. Baru yang lebih rendahnya lagi adalah ya misalnya kelompok daging-dagingan yang lain.